Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali lewat acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Dan saat ini di ruang studio sudah hadir Romo yang kita kasihi, Romo Diosesan Yosef Purboyo Dias, yang akrab kita sapa dengan Romo Dias. Halo Romo Dias, apa kabar hari ini Romo? Kabar baik Mbak Rofi. Iya, senang bisa berjumpa dengan Romo. Senang sekali juga bisa berjumpa dengan, ini pertama kalinya dengan Mbak Rofi. Iya, ya? betul sekali. Iya, senang bisa berjumpa lagi dengan sahabat ORK. Iya, semoga kehadiran kita Romo bisa menjadi tanda kehadiran kasih Allah ya Romo ya. Ya, amin. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sebelum kita memulai acara ini, kita mengawalinya dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Dias. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, puji dan syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mohon bukalah hati kami, agar kami dapat merenungkan sabda-Mu, sehingga sabda itu sungguh-sungguh berakar kuat dalam diri kami, dan kami wujudkan dalam tindakan konkret untuk mengasihi sesama kami. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Dias. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini di pekan kedua Prapaskah kita akan mendengarkan bacaan-bacaan sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Bacaan pertama dari Kitab Kejadian bab 37 ayat 3 sampai 4, dilanjutkan dengan ayat 13a, ayat 17b sampai dengan 28. Dan bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43, dilanjutkan dengan ayat 45 sampai dengan 46. Seperti biasa saya akan membacakan bagi sahabat Oase Rohani Katolik semuanya. Bacaan yang pertama. Bacaan dari Kitab Kejadian bab 37 ayat 3 sampai 4, ayat 12, ayat 13a, ayat 17b sampai dengan 28. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itu anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepada Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu hari, pergilah saudara-saudara Yusuf menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah, engkau kusuruh kepada mereka." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh, Yusuf telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya dengan mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu kata Ruben, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksud Ruben, ia hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai pada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf.
jubah maha indah yang dipakainya itu. Lalu mereka membawa dia dan melemparkannya ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismael yang datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladam. Mereka sedang dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismael ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya pun mendengarkan perkataan itu. Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismael itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Marilah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan penuh sukacita kita menaikkan Mazmur Tanggapan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas tanah Kanaan dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, yakni Yusuf yang dijual menjadi budak. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Raja menyuruh melepaskan dia, penguasa para bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan pengelola segala harta kepunyaannya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Marilah saat ini kita mendengarkan bacaan Injil. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu. Yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita.' Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita.
Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Dias untuk bacaan Injil yang sudah kita dengarkan bersama. Nampaknya dari kedua bacaan ini cukup panjang-panjang ya Romo ya. Tapi saya dan pastinya sahabat semua senang mendengarnya Romo. Karena setiap kali mendengarkan cerita di kitab suci itu selalu ada rasa penasaran. Karena pasti ada hikmat yang dalam dari setiap Betul bacaan sekali, ya. ya. Iya. Silakan Romo mulai dari bacaan yang pertama terlebih dahulu. Iya, dari bacaan pertama kisah Yusuf ini tentu kita sudah biasa dengar, kita sudah sering dengar ya. Tentu ketika mendengarnya saya ingat kalau dulu masih kecil ya, bina iman, mendengarkan kisah Yusuf, saya memvisualisasikannya ya. Bagaimana Yusuf kemudian dibuang ke sumur, ke dalam sumur, lalu kemudian dia dijual. Sangat mudah untuk divisualisasikan atau digambarkan ya, atau difilmkan kalaupun memang kisah ini sangat menarik gitu. Dari bacaan pertama tadi kisah Yusuf, pertama-tama apa yang membuat saudara-saudaranya itu iri hati pada Yusuf ya. Jelas ya tadi di dalam bacaan pertama di awal, Yusuf itu lebih dikasihi daripada semua anaknya yang lain. Sudah lebih dikasihi, lalu kemudian dikatakan lagi dibuatkan jubah yang maha indah untuk dia. Sementara saudara-saudaranya tidak. Maka pertama-tama ada persoalan di sini antar saudara, yaitu iri hati ya. Ada dosa iri hati di antara saudara-saudara yang lain, sehingga akhirnya mereka membenci Yusuf. Karena tadi Yusuf lebih dikasihi, Yusuf lebih disayangi, bahkan diberikan jubah yang maha indah, sehingga ada iri hati di situ. Iri hati di situ kemudian menimbulkan pikiran jahat ya. Kalau sudah iri hati lalu diwujudkan dalam tindakan ya, maka di situ kemudian saudara-saudaranya bersepakat ya. Mereka mau membunuh Yusuf ya, mau membunuh Yusuf. Lalu kemudian oleh Ruben dikatakan di situ jangan dibunuh karena dia juga saudara kita, darah daging kita. Lebih baik kita jual ke kafilah yang baru lewat ya. Pertama-tama yang bisa kita renungkan apa? Yang pertama-tama bisa kita renungkan adalah iri hati antar saudara ya, menimbulkan kebencian dan menimbulkan tindakan jahat. Buat saya ketika merenungkan ini tadi ya, kok tega benar ya, padahal Yusuf itu adiknya sendiri gitu ya, saudaranya sendiri, kok sampai setega itu. Tetapi kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari pun relevansinya bagi kita saat ini ya, ini juga terjadi di dalam hubungan antar keluarga atau hubungan antar saudara ya. Iri hati di antara kakak adik misalnya ya, itu pun juga terjadi sampai dengan saat ini. Entah di dalam keluarga kita masing-masing mungkin ada sikap iri hati, kok adik saya lebih disayangi misalnya, kok adik saya lebih diperhatikan misalnya, kok adik saya lebih dituruti misalnya kemauannya. Itu pun juga terjadi dalam keluarga kita masing-masing atau dalam hubungan kita bersaudara. Maka yang pertama-tama kita dapat renungkan adalah dosa iri hati itu ternyata ada dalam sejarah keselamatan ya. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya iri hati kepada Yusuf. Apalagi ketika Yusuf menceritakan mengenai mimpinya ya. Mimpinya itu adalah dari Allah, tanda dari Allah kepada Yusuf. Tetapi
saudara-saudaranya menangkapnya berbeda, ya. Mimpi Yusuf ini ingin membuat dia seolah-olah lebih tinggi dari saudara-saudaranya yang lain, sementara saudara-saudaranya yang lain itu lebih rendah dan harus merunduk pada dia. Meskipun dalam perjalanannya nanti kisah selanjutnya jelas ya, hal itu pun terjadi sesuai dengan mimpinya. Maka pertama itu yang bisa kita renungkan, iri hati itu ada dosa yang bisa membawa kita pada kebencian, pada tindakan jahat ya, ingin membunuh saudara sendiri ya, bahkan lebih parah lagi menjual saudaranya sendiri. Jadi kalau ada kasus human trafficking ya, ini terjadi pada masa itu ya, Yusuf dijual oleh saudara-saudarinya sendiri. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita lihat dari Yusufnya sendiri ya. Kalau diperhatikan tadi dari bacaan ya, Yusuf ketika dia buang ke sumur ya, ketika ia dijual, tidak ada dalam bacaan tadi ia mengeluh atau ia marah, tidak ada satu ungkapan itu. Artinya Yusuf menerima semuanya itu. Mengapa ia diperlakukan seperti ini, tetapi kemudian Yusuf menerima bahwa ini semua adalah rancangan Allah, rencana Allah sendiri. Maka kalau kita mau kaitkan dengan relevansi hidup kita, kadang situasi yang berat, situasi yang sulit, situasi yang pahit, kita lebih sering mengeluh ya. Tapi Yusuf berbeda. Yusuf dia tetap tenang, tidak ada di dalam bacaan ungkapan ia mengeluh kepada Allah, marah kepada Allah atau marah kepada saudara-saudaranya, melawan saudara-saudaranya, tidak ada ungkapan itu. Nah, maka yang kedua yang bisa kita renungkan, yang kita bisa refleksikan adalah ketika kita berhadapan dengan situasi yang berat dalam hidup kita, situasi yang sulit, janganlah kita mengeluh, janganlah kita marah kepada Allah, tetapi kita lihat apa yang ingin Allah rencanakan dalam hidup kita lewat peristiwa atau pengalaman hidup kita yang pahit, lewat pengalaman hidup kita yang mungkin menderita, tetapi mungkin Allah punya maksud seperti Allah punya maksud terhadap hidup Yusuf. Itu yang kedua, bagaimana Yusuf tetap setia, tetap tenang ya, tetap sabar dalam menghadapinya. Kendati saya yakin itu pasti sakit sekali ya, pasti nyesek sekali ya. Oleh saudara-saudaranya sendiri saya dibuang, oleh saudara-saudaranya sendiri saya dijual. Pasti itu menyakitkan sekali. Tetapi Yusuf bisa menerima itu, karena ini adalah rancangan Allah yang ingin Allah lakukan dalam hidup Yusuf. Terutama memang nanti sebagai pembuktian atas mimpinya yang Yusuf terima dari Allah itu sendiri. Lalu yang ketiga yang bisa kita refleksikan juga adalah tokoh Ruben ya. Kalau tadi kita melihat dari Yusufnya yang sabar menanggung segala penderitaan, menanggung segala penderitaan dari saudara-saudaranya. Sekarang kita melihat dari sosok Rubennya. Menarik di sini dari semua saudara-saudaranya yang ingin membunuh dia, ingin melemparkan dia ke dalam sumur, tetapi ada satu saudaranya yang kemudian ia mau untuk mengatakan supaya Yusuf jangan dibunuh, jangan kita bunuh dia, jangan tumpahkan darah, lemparkan saja dia ke dalam sumur, tetapi jangan kita apa-apakan dia. Jadi ada satu yang memang membela. Namun yang menarik adalah Ruben itu adalah kakak tertua, dia yang paling tua di antara semua saudara-saudaranya Yusuf yang lain. Yusuf kita tahu dia anak ke-11 ya, dia anak yang lahir dari masa tuanya Rahel ya, Yakub dan Rahel. Tetapi di sini Ruben ini sebagai seorang kakak tertua, dia tidak berani tegas untuk menolak. Dia tahu bahwa membunuh itu adalah sebuah kejahatan, ya, apalagi membunuh saudaranya sendiri, adiknya sendiri ya. Tetapi dia tidak berani dengan tegas
menolak itu, dia malah menyarankan membuangnya ke dalam sumur. Memang tujuannya baik juga supaya Yusuf jangan dibunuh dan dia bisa menyelamatkan Yusuf, lalu dibawa kepada bapaknya. Tetapi tetap saja dia kurang atau tidak tegas dalam mengambil keputusan. Karena kejahatan besar pembunuhan sudah direncanakan oleh saudara-saudaranya. Sementara dia sebagai kakak tertua, kakak yang paling besar, seharusnya dia bisa untuk menghentikan ini. Nah, tetapi Ruben tidak bertindak dengan tegas. Dia malah menyarankan, akhirnya dia di dalam sumur, lalu kemudian malah membiarkan juga adiknya dijual, ya. Itu juga sama saja bentuk kejahatan yang lain. Melepaskan kejahatan dari dosa pembunuhan, tapi dia membuat kejahatan yang lain juga, tentu dengan saudara-saudaranya, dengan menjual adiknya. Inilah yang bisa kita renungkan. Yang ketiga, sosok Ruben yang ingin menyelamatkan, tetapi ia juga malah jatuh pada dosa yang lain, menjual adiknya itu. Nah, maka kalau kita refleksikan dalam hidup kita, ya seringkali pun juga kita tidak bertindak tegas ya terhadap dosa. Ya, kita seringkali juga seperti Ruben, tahu ini jahat, tahu ini dosa, tetapi tetap kita lakukan. Nah, inilah lalu kemudian kita melakukan hal yang sama gitu. Maka sebetulnya kalau kita mau kaitkan, ya kita juga di masa Prapaskah ini, ya masa pantang dan puasa ini, ya seringkali kita juga sama seperti Ruben yang tahu ini dilarang, tidak boleh. Ini masa tobat, ini kita masa pantang puasa, tapi kemudian kita melakukan juga karena kita tidak tegas terhadap dosa. Terlalu memberi toleransi. Iya, betul, memberikan toleransi. Padahal kita harus berani mengatakan tidak, ya, berani tegas untuk mengatakan tidak pada dosa. Nah, inilah yang tidak dipunyai oleh Ruben. Memang maksud dia baik, ya, ia hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawa kembali kepada ayahnya, tetapi karena kekurang tegasan itu akhirnya malah menimbulkan dosa yang berikutnya, yaitu menjual saudaranya sendiri, menjual Yusuf untuk dibawa ke Mesir itu. Iya. Baik Romo Dias, permenungan Romo ini sungguh sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya Romo ya. Yang pertama itu tadi saya catat ada hal tentang dosa iri hati. Kemudian juga ada Romo menasehati kita semua, mengingatkan kita bahwa rancangan Allah itu indah ya, selalu ya Romo ya. Betul. Dan yang terakhir ini juga supaya kita itu jangan tidak tegas terhadap hal-hal yang membuat kita jatuh dalam dosa. Betul. Ya. Nah, pertanyaannya Romo ya, kan harus bertanya ya Romo. Banyak Silakan, pertanyaannya. Ya, kalau tentang dosa iri hati ini Romo. Saya pernah mendengarkan di suatu siaran radio gitu ya. Justru menurut saya sebetulnya agak tidak baik ininya, maksudnya auranya atau kedengerannya nggak enak. Karena kita belajar untuk di pagi hari itu nyinyir sama orang. Itu saya dengernya pas lagi di perjalanan, saya merasa aneh. Kok kita itu melatih anak-anak kita, melatih orang muda untuk positive thinking ya, untuk berbuat yang baik. Tapi kok ini malah disuruh nyinyir, terus dapat hadiah lagi. Oh, ya. Hadiahnya cash gitu kan. Di salah satu stasiun radio ya. Iya, nah padahal kata-kata nyinyir itu sebetulnya 11-12 mirip banget sama iri hati itu loh Romo. Mungkin bagi orang muda ya Romo ya, iri hati itu nggak kerasa Romo. Barangkali dalam pergaulan dia lihat ada temennya yang mungkin bawa kendaraan bagus atau pakai sepatu bagus, pakai baju bagus, terus timbul rasa iri. Nah, menurut Romo, bagaimana sikap yang baik, apalagi di masa Prapaskah ini, Retret Agung, orang muda itu menjaga hati supaya bisa tidak melakukan dosa. Iri hati ini Romo. Iya, baik. Iri hati itu timbul memang karena ketidakpuasan ya, melihat orang lain lebih ya, tidak puas ya, melihat orang lain sukses, tidak puas ya, melihat orang lain kemudian
punya ini itu, lalu kemudian kita tidak puas terhadap diri sendiri. Itu karena apa ya? Karena kita tidak pernah bersyukur. Kurang bersyukur atas apa yang kita miliki. Itulah yang kemudian menimbulkan iri hati. Tadi dalam kisah tadi, iri hatinya ya karena Yusuf dibuatkan jubah yang maha indah ya. Dia iri hati, saya tidak dibuatkan. Sementara Yusuf dibuatkan. Nah, itu kan sama. Dia punya mobil, saya tidak punya mobil, ya kan? Dia punya rumah mewah misalnya, saya tidak punya rumah mewah. Itu kan iri hati karena tidak pernah bersyukur atas apa yang saya miliki. Maka kalau saya pribadi, saya ingin mengatakan bahwa merasa cukuplah dengan apa yang kita miliki dan syukurilah itu. Kadang kita hanya melihatnya ke atas ya. Oh, dia punya ini, dia punya itu, dia punya ini, dia bisa ini, dia sukses ya. Tapi dia tidak pernah melihat ke bawah. Ternyata masih banyak orang-orang yang lebih susah daripada saya. Itulah yang kita harus lakukan supaya kita tidak jatuh pada dosa iri hati pada sesama kita. Lalu gengsi ya. Oh, tetangga saya punya mobil, saya harus ikut beli mobil, padahal kita tidak punya uang, lalu dengan mengutang, dengan ini malah jadi menimbulkan masalah ya. Nah, itulah maka salah satu cara untuk kita tidak jatuh pada dosa iri hati, bersyukurlah atas apa yang kita miliki saat ini. Syukurilah itu. Amin. Atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita ya. Dan cobalah yang kedua, cobalah untuk lihat di sekitar kita. Lihat ke bawah, jangan hanya melihat ke atas terus ya. Lihat ke bawah, masih ada yang lebih susah dari kita. Jadi ketika kita melihat ke bawah, kita pasti akan merasa bersyukur. Tuhan telah mencukupkan saya, masih banyak orang yang lebih susah dari saya. Maka saya tidak perlu iri hati terhadap orang lain, kesuksesannya, hartanya, materinya, dan lain-lain. Seperti itu. Maka untuk kita semua, juga orang muda juga ya, tidak perlu iri hati, apalagi sampai nyinyir ya. Sudah iri hati, nyinyir, ngomongin ya, menjelekkan ya. Oh, itu mobilnya hasil korupsi misalnya. Tidak perlu seperti itu gitu. Jadi wah, Romo dapat hadiah nih kalau ikutan. Benar. Jadi tidak perlu kita sampai nyinyir atau sampai membenci, mendengki ya. Iri hati jatuh tadi pada dengki, pada benci, pada tindakan jahat ya, sampai kalau dilakukan tadi seperti saudara-saudara Yusuf tadi mau membunuh karena iri hatinya, itu tindakan dosa yang lebih berat lagi. Ya, baik Romo, terima kasih Romo. Pada hari ini kita semua diingatkan untuk selalu bersyukur. Selalu ya, bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Selalu mengucap syukur dan juga melihat bahwa masih banyak orang lain yang lebih susah hidupnya yang harus kita tolong. Jangan hanya kita melihat apa yang ingin saya bisa dapatkan kesuksesan gitu. Seperti orang lain tadi dengan mungkin harta, dengan kemewahan duniawi. Tidak, tetapi kita bersyukur pada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan. Dan dengan apa yang Tuhan berikan, apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang tadi masih berkekurangan, tidak seperti kita. Itulah yang harus kita lakukan. Amin. Terima kasih Romo. Semoga kita di masa Retret Agung ini juga banyak berbuat baik. Betul, ya, Romo, ya? Karena di masa Prapaskah ini kita bukan hanya pantang dan puasa, tapi juga berdoa dan berderma. Ya, seperti dalam bacaan ketika kita Rabu Abu kemarin ya, kita harus berdoa, bersedekah, dan juga berpantang, berpuasa. Itulah yang harus kita lakukan. Iya, baik. Terima kasih Romo Dias. Romo Dias tampaknya kalau dari cerita tadi, Yusuf ini pastinya juga seorang yang bersyukur ya, Romo, saya rasa. Karena dia bisa bersyukur dalam segala perkara kalau saya lihat. Bukan cuman ketika dia lagi disayang sama ayahnya, ketika ia mungkin dikasih jubah yang maha indah. Tapi kalau kita renungkan dari bacaan tadi, dan seperti yang Romo bilang, Yusuf ini tidak ditulis sama sekali mengeluh atau membalas. Kan dia udah lumayan gede ya, Romo ya. Seharusnya dia bisa melawan atau memberontak atau kabur ya. Tapi dia seperti gambaran domba ya, Romo ya. Jadi diapain aja nurut seperti itu, Romo. Ya. Nah, ini Romo barangkali juga banyak
tidak hanya orang muda tapi juga orang dewasa itu tanpa disadari itu sering mengeluh. Padahal sudah tahu bahwa mengeluh itu tidak menyelesaikan persoalan, tapi itu menjadi suatu kebiasaan. Ya, bagaimana ini Romo supaya kita semua bisa menjadi lebih baik ya dengan teladan Yusuf ini. Oke. Yang bisa kita refleksikan ya dari sosok atau pribadi Yusuf tadi ya, dia tidak mengeluh dalam kesukaran hidupnya, dalam penderitaannya, dalam tanda kutip sakit hatinya ya pasti ya oleh saudara-saudaranya diperlakukan seperti itu. Maka saya yakin Yusuf ini adalah pribadi yang memang dekat dengan Allah. Ya, kalau kita dekat dengan Allah, kita merasakan atau menyadari Allah pasti akan menyertai kita. Nah, itulah yang harus kita punya dalam hidup ya, sehingga kita tidak mudah mengeluh. Ketika masalah datang ya, ketika penderitaan hidup datang atau ketika situasi sulit, kita percaya Allah menyertai kita. Kalau kita percaya Allah menyertai kita, maka kita tidak akan jadi orang yang mengeluh, jadi orang yang lembek, orang yang lemah ya, yang kemudian sedikit-sedikit dikasih masalah lalu sudah terguncang imannya atau marah kepada Allah. Nah, inilah yang harus kita pelajari dari Yusuf, bahwa di tengah penderitaannya ia tetap percaya bahwa Allah akan menyertainya. Kalau kita nanti baca kisah selanjutnya, tentu bagaimana Allah menyertai Yusuf dan mimpinya, simbol mimpinya itu menjadi kenyataan. Itu jelas bahwa Allah memang punya rencana dalam hidup manusia, ya, dalam hidup Yusuf sendiri. Maka apa relevansinya untuk kita? Yaitu kita jangan, kalau kita menjadi orang yang mudah mengeluh, ya kita sama saja tidak percaya pada penyertaan Allah. Ya, kalau kita percaya pada penyertaan Allah, Tuhan pasti akan bukakan jalan. Tuhan pasti akan bantu dalam setiap permasalahan atau pergulatan hidup kita. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan dalam setiap permasalahan atau pergulatan hidup, sesungguhnya itu juga membentuk kita. Membentuk diri kita. Pertama, menjadi lebih tangguh pasti ya. Supaya tidak jadi orang yang lembek tadi, supaya tidak jadi orang yang lemah. Kita harus jadi orang yang tangguh, dibentuk lewat penderitaan. Kalau misalnya sebagai gambaran saja ya, orang yang mau berotot ya, pasti dia harus membentuk dirinya, ya kan, dengan latihan yang keras, dengan latihan yang sakit, fitness, push up segala macam. Nah, sama seperti itu. Kalau kita ingin membentuk diri kita, ya dengan segala pergulatan hidup, permasalahan hidup, itu membentuk diri kita untuk jadi pribadi yang tangguh juga. Dan pasti juga percaya pada penyertaan Allah. Kalau kita lebih jauh lagi ya, kita masih masa prapaskah nanti, kemuliaan Yesus pun atau kebangkitan Yesus pun itu pun juga lewat penderitaan. Salib lewat salib juga gitu. Maka semua kemuliaan pasti tidak akan pernah tanpa ada penderitaan. Begitu. Orang-orang kudus menjadi orang-orang kudus, orang-orang yang kemuliaan, memperoleh kemuliaan tentu juga lewat salib, lewat penderitaan. Seperti itu. Maka kalau kita mengikuti Yesus, ya harus siaplah kita untuk mengalami salib itu sendiri ya. Maka kata-kata Yesus dalam Injil yang lain pun juga jelas ya. Barang siapa mau mengikuti aku, ya harus menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti aku. Maka kalau panggul salib kita sehari-hari saja kita sudah mengeluh, sudah marah, sudah nyinyir ya, sudah kemudian kecewa kepada Tuhan, ya berarti kita belum menjadi orang Katolik yang sejati. Karena menjadi pengikut Kristus jalannya bukan jalan yang enteng, bukan jalan yang enak, tetapi jalan salib yang harus kita lalui. Itu yang harus kita lakukan.
Baik Romo Dias, terima kasih banyak Romo Terima untuk kasih, sharingnya yang sungguh menguatkan iman kita sehingga kita jadi semakin percaya bahwa Allah terus menyertai kita. Betul. Romo Dias, mungkin ada yang bertanya juga nih Romo. Tadi untuk kita dapat selalu percaya akan penyertaan Allah yang sempurna, tentunya kita harus dekat dengan Allah. Betul. Apakah ada saran tips bagi Romo bagaimana sih cara dekat dengan Allah? Ya, dekat dengan Allah ya tentu melalui tidak lain dan tidak bukan adalah kita berdoa ya. Doa itu komunikasi kita dengan Allah ya. Iya. Kalau kita nggak berdoa, ya kita nggak berkomunikasi, kita semakin jauh. Sama saja kita dengan keluarga misalnya ya. Kita nggak pernah komunikasi dengan keluarga kita, ya kita akan jauh. Tapi kalau kita sering komunikasi dengan keluarga, di rumah makan bersama, ngobrol, nah ini kan dekat ya. Sama seperti kita dengan Allah. Caranya bagaimana kita berkomunikasi ya dengan doa itu. Supaya dekat bagaimana ya kita berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah supaya kita tahu apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita, rancangan Tuhan dalam hidup kita, tidak lain adalah melalui doa itu sendiri. Tentu juga dengan Ekaristi ya, karena itu menjadi puncak dan sumber iman kita. Melalui Ekaristi kita bersatu dengan Allah sendiri dalam tubuh dan darahnya itu. Nah itu jadi selama masa Prapaskah tentu ya tadi dikatakan kita tidak hanya cuma pantang dan puasa saja, tidak sedekah juga berdoa. Maka doa yang benar seperti apa yang dalam Injil itu dikatakan, hendaklah doamu itu jangan bertele-tele gitu. Jangan dengan banyaknya kata-kata seolah kemudian ini nanti Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Betul. Hendaklah doamu itu masuklah kamarmu, tutup pintu dan berdoalah pada Allah yang tersembunyi. Supaya Allah yang tersembunyi melihatnya dan membalasnya. Itulah yang doa yang dikehendaki. Jadi bukan doa yang bertele-tele atau seperti orang Farisi yang kemudian dikatakan dalam Injil dia berdiri di tikungan-tikungan jalan atau di depan rumah ibadah supaya doanya dilihat orang ya. Itu doa yang tanda kutip doa orang munafik ya, hanya ingin dilihat supaya ia terlihat suci, ia terlihat baik ya. Maka kalau berdoa biarlah hanya Allah yang tersembunyi yang melihatnya, tidak perlu kita tonjolkan. Nah, itulah cara kita supaya dekat dengan Allah, kita berkomunikasi dengan Allah lewat doa dan juga kita bersatu dengan Allah sendiri dalam Ekaristi. Baik Romo, dan tentunya juga dengan mendengarkan sabdanya mendengarkan ya Romo sabda jelas ya, karena ketika kita Rabu Abu ya kan kita diminta untuk bertobat, tetapi tidak hanya sekedar bertobat tapi percayalah pada Injil. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Nah, sabdanya ada di mana? Ada di dalam kitab suci, ada di dalam Injil. Nah, maka itulah yang juga kita lakukan, merenungkan sabda Allah dan mengamalkannya dalam hidup kita sehari-hari. Percuma kita banyak berdoa, percuma kita banyak pergi Ekaristi, misa, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita masih membenci sesama kita. Tidak berbuah ya Romo. Tidak ada buahnya ya. Maka penting di sini juga bahwa itu harus dilaksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana Yesus mengajarkan untuk mengasihi? Ya kita mengasihi. Tindakan konkretnya apa? Kita membantu orang miskin misalnya, yang kecil, lemah, miskin, dan lain-lain. Baik Romo Dias, terima kasih Romo Dias. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa perbincangan rohani kita di sesi yang pertama itu waktunya sudah mendekati sesi yang kedua ya. Jadi kita akan lanjutkan nanti Romo setelah yang satu ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Kita jumpa lagi di Oase Rohani Katolik sesi yang kedua, masih bersama dengan Romo Dias dan saya Immaculata Raufi. Halo Romo. Halo Mbak Rofi. Kita kembali berbincang-bincang di sesi yang kedua ini.
kita akan bersama-sama membahas dan merenungkan bacaan Injil, Romo. Iya. Hikmat apa yang dapat kita petik dari bacaan itu? Ya, dari bacaan Injil yang tadi juga cukup panjang ya, kita ingin merenungkan atau kita melihat bahwa kisah kebun anggur ya, penggarap dan kemudian pemilik kebun anggur itu sebuah perumpamaan ya, perumpamaan yang ingin mengajak kita menerima Yesus. Kalau kita lihat tadi ya, perumpamaan itu yang dimaksud dengan tuan tanah itu siapa sih? Tuan tanah itu adalah Allah sendiri dalam perumpamaan kebun anggur ini. Lalu kebun anggur itu tidak lain adalah bangsa terpilih, bangsa Israel. Lalu ada hamba-hamba ya yang tadi dibunuh, ada yang lain dilempari batu ya, ada yang ditangkap. Hamba-hamba itu adalah para nabi. Dan kemudian ahli waris itu tidak lain adalah Yesus sendiri. Maka dikatakan tadi di akhir Injil, mendengar perumpamaan Yesus itu imam-imam kepala dan orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka sebetulnya perumpamaan ini ingin menyindir ya orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka, bangsa Israel adalah orang terpilih ya, bangsa terpilih ini yang sudah diberikan kebun anggur ini ya. Tetapi kemudian mereka malah tidak melakukannya. Penggarap-penggarapnya ini malah kemudian ingin membunuh dan mengambil kebun anggurnya ini. Padahal namanya kita bayangkan memang ini adalah kebun anggur, namanya tuan tanah, dia pasti pengen mendapatkan hasil atau buah dari kebun anggurnya. Maka dia berhak untuk mendapatkan itu gitu. Nah, maka ketika dia mau mendapatkan buahnya, tetapi para penggarap-penggarap ini, mereka ini malah kemudian tidak bekerja atau tidak mau memberikan hasilnya, atau bahkan hamba-hambanya, utusan-utusannya yang punya tanah ini malah ditangkap, malah dibunuh. Bahkan anaknya sendiri diminta lalu kemudian mau mereka bunuh juga karena anak ini sebagai ahli waris. Maka ini ingin menggambarkan bagaimana gambaran kerajaan Allah yang sudah diberikan ini ya, kebun anggur ini tidak diurus dengan baik, tidak dikelola dengan baik oleh penggarap-penggarapnya. Saat itu ya orang Farisi ahli Taurat itu, bangsa Yahudi itu sendiri, dan malah kemudian membunuh Yesus sendiri. Nah, ini adalah gambaran penolakan mereka terhadap Mesias, terhadap Allah sendiri. Dan akhirnya di situ ya dikatakan ya nanti kebun anggur itu akan diambil, diserahkan ke penggarap-penggarap yang lain. Siapa? Yaitu adalah bangsa-bangsa yang mau menerima Yesus, mau menerima. Jadi kerajaan Allah diberikan, tetapi mereka yang menolaknya, yang tidak mau menggarap kerajaan Allah ini, ya akhirnya kerajaan Allah ini diberikan kepada mereka yang mau dan percaya. Sehingga kerajaan Allah ini berbuah bagi mereka yang menerima gitu. Iya. Baik Romo Dias, terima kasih Romo. Dari bacaan ini kita jadi mengerti ya, karena ini kan seperti cerita, ada perumpamaan ya tadi, bahwa Tuhan tanahnya itu adalah Tuhan Allah sendiri, kebun anggurnya itu adalah bangsa terpilih Israel, dan hamba-hambanya itu adalah para nabi ya Romo ya, yang kemudian memang kisah para nabi itu kan memang jalan salib semua ya Romo. Iya betul, memang para nabi ya ditolak juga ya, dibunuh juga ya. Iya, dan ahli waris itu adalah Yesus sendiri, dan tadi penggarap-penggarapnya adalah orang-orang zamannya Tuhan Yesus ya, Farisi-Farisi, para imam seperti itu. Romo, kalau pada zaman sekarang nih Romo, kebun anggur Israel itu kan berarti kita juga ya Romo betul. Ya. Nah, pernah Tuhan Yesus bilang Romo banyak banyak tuayan, tapi kok banyak tuayan, benar ya Romo, banyak tuayan tapi pekerjanya sedikit ya itu. Bagaimana ya itu ya Romo ya, supaya semua orang itu juga merasa terpanggil bahwa saya ini juga emang ahli waris yang diserahkan kebun anggur. Saya juga jadi pengikut Yesus,
punya tanggung jawab Iya. gitu, Romo. Iya, pertama-tama ya memang kita harus punya kesadaran dulu. Kesadaran bahwa kita ini adalah yang diberikan kebun anggur, ya. Kita adalah penggarap-penggarap selanjutnya ya. Iya. Tetapi apakah kita mau jadi penggarap yang sama seperti dalam kisah tadi? Penggarap yang serakah ya. Sudah diberikan kebun anggurnya, dia tidak mau menggarap atau dia tidak mau memberikan hasil buahnya, malah kemudian mau merebut kebun anggur itu. Malah ingin mengambil kebun anggurnya itu. Maka kita mau jadi orang yang serakah seperti penggarap sebelumnya, atau kita mau jadi penggarap yang memang betul-betul menggarap kebun anggur dengan baik, menghasilkan buah dengan baik pula. Nah, inilah yang jadi pertama harus kita refleksikan dalam diri kita. Kita ini pengikut Yesus, diberikan kebun anggur juga untuk menggarap, dan kita harus berbuah juga, harus menghasilkan buah itu juga. Nah, maka jangan kita merasa bahwa penggarapnya itu biar orang-orang terpanggil saja, biar Romo, Bruder, Suster saja. Tidak, kita semua diserahi tanggung jawab itu. Kita semua diminta untuk menghasilkan buah. Ya, buah itu ada banyak ya. Ada buah sukacita, buah damai sejahtera, buah pengampunan ya. Semua yang kerajaan Allah berikan atau Allah berikan itu dalam kebun anggur itu harus kita garap supaya menghasilkan buah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang pertama, kita sadar nggak sih kita ini sebagai penggarap yang juga diserahi tanggung jawab untuk menghasilkan buah. Gitu. Kalau kita sadar itu, ya maka kita harus menggarap, lalu menuai, menghasilkan buah. Maka memang tuaian memang banyak, pekerjanya sedikit ya, karena merasa diri saya bukan penggarap, saya hanya penonton misalnya ya, biar saya itu, hanya pembeli. biar hanya tugasnya Romo, Suster, Bruder, orang-orang terpanggil saja, tidak ya. Tapi tugas mewartakan kerajaan Allah adalah tugas kita semua sebagai murid-murid Yesus. Itu yang harus kita ingat, bahwa kita punya tugas panggilan umum yang sama. Memang ada panggilan khusus ya, menjadi imam, biarawan, biarawati. Tetapi panggilan kita sebagai umat Kristiani, sebagai orang yang sudah dibaptis, kita memiliki panggilan umum yang sama untuk mewartakan kerajaan Allah, menggarap itu semua dan menghasilkan buah dalam hidup kita sehari-hari. Iya. Baik, Romo. Kalau menghasilkan buah itu saya ingat lagu sekolah minggu, Romo, yang Yesus pokok dan kitalah carangnya. Seperti itu ya. Betul. Jadi kita nggak mungkin bisa berbuah kalau kita nggak melekat Betul. sama Yesus ya, Romo ya. Sama saja ya. Kalau kita bayangkan pohon, nggak mungkin buah itu bisa tumbuh di luar ranting, di luar pohon ya. Pasti tidak mungkin ya. Pasti buah itu selalu melekat pada ranting dan pada pohon itu sendiri. Maka kalau kita mau berbuah, ya tadi kita harus berpegang pada pohon, pada akar, pada Yesus sendiri itu. Ya. Baik, Romo. Perlu kita ingat ini, Romo, sebab sekarang kan zaman semakin maju, jadi orang tambah pintar semuanya, merasa dirinya tanpa Tuhan sudah hebat. Betul, ya itulah yang terjadi ya di dunia kita ini yang semakin maju, semakin berkembang. Seolah-olah mereka bisa tanpa ada Tuhan ya. Mereka bisa sukses, mereka bisa terkenal mungkin, mereka bisa hebat, semua karena diri sendiri. Tetapi kita ingat bahwa kita tidak akan bisa berbuah tanpa ada pohonnya. Maka kita tidak akan bisa seperti sekarang ini kalau tanpa ada Allah. Maka jangan pernah menganggap diri kita lebih hebat ya. Sekali Tuhan menjentikan jari, semua itu bisa runtuh, semua itu bisa hilang ya. Maka bagi kita semua, kita percaya bahwa semua ini pasti pemberian Allah ya. Entah materi, entah kesehatan, entah apapun, semua pasti pemberian dari Allah. Maka jangan kita sombong ya, jangan kita takabur merasa
tidak perlu Allah, saya bisa kok. Iya. Gitu. Romo Dias, tadi kan Romo mengatakan kita semua harus menghasilkan buah, dan buah-buah itu ada banyak. Yang saya ingat di kitab Galatia itu ada 9 buah ya Romo ya. Mungkin saat ini saya hanya mau menanyakan 1 buah aja Romo. Ada buah pengampunan ya Romo, betul? Betul. Iya. Nah Romo, di dalam cerita tadi Tuan tanah atau Tuhan Allah itu tidak menghukum para penggarap yang hendak membunuh ahli warisnya. Malahan kalau yang kita alami saat ini kan kita sudah percaya bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus sebagai penyelamat kita. Allah kok maha rahim banget ya, Romo ya, maha rahim sekali, mau mengampuni. Nah bagaimana dengan kita manusia berdosa Romo? Kayaknya kok sulit ya mengampuni. Padahal itu buah yang diminta. Betul, padahal itu adalah buah yang harus dihasilkan ya. Kita sebagai penggarap bukan penggarap yang jahat ya, maka kita harus menghasilkan juga buah pengampunan. Ini memang sulit ya, karena ya memang dasar manusia ya sulit untuk bisa mengampuni, memaafkan ya orang yang bersalah pada kita. Tetapi kalau kita mau merefleksikan tadi loh, padahal Allah yang Maha Rahim saja mengampuni kita. Masakan kita tidak mau mengampuni sesama kita? Itu maka dalam doa Bapa kami pun itu juga ada ya, mengampuni sesama kita, orang yang bersalah kepada kita. Maka ya kita harus ingat bahwa kita sendiri diampuni. Pertama-tama itu kesadaran bahwa kita orang yang berdosa, yang diampuni, orang yang bersalah tapi juga diampuni oleh Allah. Ini yang harus kita kembangkan. Saya sadar saya bersalah, tapi saya diampuni oleh Allah. Maka kalau ada orang-orang yang bersalah sama kita, ya kita pun juga harus melakukan hal yang sama seperti yang Allah lakukan pada saya. Gitu. Maka orang bersalah atau orang menyakiti kita, ya kita ingat bahwa saya pun diampuni oleh Allah, saya harus bisa mengampuni dia. Kalau saya sudah diampuni oleh Allah, tapi saya tidak bisa mengampuni dia, ya itu namanya pengampunannya dia hanya untuk diri sendiri. Ya, hanya merasa dia diampuni tetapi dia tidak bisa untuk melanjutkan atau melakukan apa yang Allah lakukan kepada dia, Allah yang berikan kepada dia. Maka pasti tidak mudah memang ya mengampuni orang yang menyakiti kita. Tetapi itu bukan tidak mungkin ya. Sebagai contoh dulu pernah ada ya, ketika berita ada seorang dibunuh ya sama orang lain ya, keluarganya bisa mengampuni. Tetapi dalam kasus-kasus yang lain hal yang sama, keluarganya minta supaya dia juga dihukum mati. Dia kemudian dihukum setimpal ya. Nah, ini kan sama-sama kasusnya, tetapi berbeda bagaimana orang atau keluarga tersebut menanggapinya. Yang satu minta sama dihukum mati setimpal, yang satu lagi keluarganya mengampuni orang yang telah membunuh anaknya misalnya. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa bagaimana pengampunan memang sulit, tetapi bukan tidak mungkin untuk bisa dilakukan. Yesus sendiri telah melakukan untuk itu, melakukannya hal yang sama itu untuk kita gitu ya. Memberikan dirinya bahkan untuk penebusan dosa-dosa kita itu. Maka ya kita pun juga harus bisa melakukan yang sama seperti yang Yesus ajarkan atau Yesus teladankan pada kita. Iya, amin Romo. Terima kasih Romo. Romo, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita yang penuh berkat ini, Romo, sudah sebentar lagi. Mungkin Romo bisa menyimpulkan dari bacaan pertama tadi yang tentang Yusuf, sampai juga dengan kisah perumpamaan tentang membajak tanah ini kepada para sahabat oase rohani Katolik. Oke. Dari bacaan pertama dan bacaan Injil benang merah yang ingin saya sampaikan, yang saya ingin rangkumkan dalam pertemuan kita menyadari pertama bahwa Allah punya rencana dalam hidup kita. Yusuf dalam hidupnya yang menderita karena ia dibuang, karena ia dijual ya, atau hampir dibunuh oleh saudaranya, ia tidak mengeluh sekalipun, ia tidak marah kepada Allah, ia tetap percaya pada Allah. Sehingga penyertaan Allah atau berkat Allah di dalam hidupnya ia rasakan. Lalu kaitannya dengan bacaan Injil juga sama ya.
bahwa Allah sendiri telah menyerahkan putranya yang tunggal untuk kita. Masalahnya adalah apakah kita mau menerimanya atau tidak. Menerima atau menolaknya. Penggarap-penggarap yang jahat tadi ingin membunuhnya. Kita sendiri bagaimana? Apakah kita mau membunuh Yesus dengan dosa-dosa kita, ya, dengan tindakan-tindakan kita yang jahat, atau kita mau menerima Yesus dan bertobat dari tindakan-tindakan kita yang jahat? Seperti tadi saudara-saudara Yusuf melakukan tindakan yang jahat, ya, atau kita sungguh-sungguh mau melakukan tindakan baik, berbuah baik, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari pun juga kita menghasilkan berkat, menghasilkan buah yang baik, pengampunan, damai, sukacita kepada semua orang. Nah, inilah yang bisa kita renungkan dalam bacaan pertama dan bacaan kedua. Kita mau menerima Yesus, bukan menolaknya, seperti Yusuf menerima Allah dan menerima segala pergulatan ia, penderitaan ia, tetapi tetap berserah, tetap percaya pada penyertaan Allah, sehingga akhirnya lewat penderitaan dia, lewat pergulatan dia, Allah kemudian memberikan berkat-Nya, Allah memberikan kemuliaan-Nya. Kita pun juga sama di masa Prapaskah ini juga diajak untuk melawan tadi, ya, dosa-dosa kita, dan kita percaya pada Allah yang Maha Rahim, yang menghapus, yang kemudian menyelamatkan kita. Ya, amin. Ya. Terima kasih Romo Dias. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sungguh bersyukur pada hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan dan renungannya yang menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih kita. Ya. Terlebih di masa retret agung ini, ya Romo, ya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mungkin masih mau bertanya-tanya sama Romo. Boleh ya melalui nomor handphone Oase Rohani Katolik. Bisa dicatat di 0881 0251 33438. Kembali saya ulangi, 0881 0251 33438. Atau bisa melalui email juga nih Romo, di orkaj@yahoo.com. Baik sahabat yang terkasih, marilah saat ini kita mau bersama-sama berdoa penutup yang akan dipimpin oleh Romo Dias. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas sabda-Mu yang boleh kami renungkan pada kesempatan hari ini. Semoga kami dapat meneladan Yusuf yang dengan setia, dengan taat menjalani hidup kendati mengalami berbagai macam tantangan, berbagai macam kesulitan, namun tidak pernah mengeluh dan tetap percaya pada penyertaan-Mu. Dan semoga kami juga bisa menjadi penggarap-penggarap kebun anggur-Mu yang baik, yang melakukan dengan tanggung jawab, dengan setia apa yang harus kami lakukan untuk menghasilkan buah-buah yang baik pula. Bantulah kami di masa retret agung ini, di masa Prapaskah ini, untuk kami bisa bertobat, bisa kembali kepadamu, dan meninggalkan segala tindakan-tindakan kami yang jahat, dosa-dosa kami yang seringkali membuat kami jauh dari-Mu. Bantulah kami untuk kami bisa memanggul salib kami di dunia dan mengikuti Engkau secara total. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga usaha kita, niat-niat kita, dan pertobatan kita di masa Prapaskah ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Terima Dias. kasih Mbak Rofi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat. Mari amalkan Pancasila. Kita adil, bangsa sejahtera.
Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.